Meski baru 6 bulan menjalankan pemerintahan, dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju di kontestasi Pilpres 2029 sudah mulai dilontarkan sejumlah partai politik. Meski demikian, terkait posisi calon wapres, nama Gibran Rakabuming Raka tidak masuk hitungan. Bahkan saat ini, Gibran tengah menghadapi isu pemakzulan dirinya yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Seperti apa duduk perkaranya? Mengapa dukungan ini begitu cepat dilontarkan? Dukungan terhadap Prabowo untuk kembali maju di Pilpres 2029 ini pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada 20 April 2025. Kala itu Zulkifli menyebut selain mendukung penuh pemerintahan Prabowo, PAN juga siap untuk mengusung kembali Prabowo. Meski demikian terkait posisi Wapres, PAN belum menentukan pilihan. Saya juga sampaikan kepada Pak Prabowo, yang penting buat saya Pak, partai saya besar. Itu yang paling penting. Kalau capres silakan, kalau wapres kita bicara. Iya kan? Tak hanya itu, sinyal untuk mendukung kembali Prabowo di Pilpres 2029 juga diungkapkan oleh Presiden PKS Ahmad Sayhu. Hal ini disampaikannya pada 30 April 2024. Masalah dukungan di 2029, saya Presiden PKS tidak memiliki kapasitas untuk itu. Nanti akan dilakukan dalam majelis syuro, karena itu sesuai dengan anggaran dasar kami. Tetapi kami ingin mensukseskan program-program Astacita itu melalui kementerian yang diberikan kepada kami. Hal yang lain, sekali lagi kita mengikuti keputusan-keputusan majelis syuro yang sampai hari ini belum dibicarakan. Sebelumnya Gerindra menjadi partai paling awal yang menyatakan dukungan. Sikap itu disampaikan melalui Kongres Luar Biasa Gerindra pada 13 Februari 2025. Dalam kongres itu Prabowo ditetapkan kembali sebagai ketua umum dan diminta kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden 2029. Terkait dukungan ini, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial, Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Arya Fernandes, tak menampik tren pergantian pasangan kerap terjadi di Pilpres. Kemungkinan perebutan kursi calon wakil presiden didukung putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapus ambang batas pencalonan. Alhasil, semakin banyak partai yang bisa turut serta mencalonkan kadernya. Oleh karena itu, menurutnya terbuka kemungkinan Prabowo tidak akan kembali berpasangan dengan Gibran di Pilpres 2029. Di tengah sinyal dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto, hal berbeda justru dialami oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka yang saat ini tengah menghadapi isu pemakzulan. Wacana pemakzulan Wapres Gibran ini pertama kali diungkapkan oleh Forum Purnawirawan TNI, termasuk Wapres ke-6 RI, Tri Sutrisno. Selain menuntut pemakzulan Gibran, Forum juga menuntut hal lain, seperti mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih, terkecuali mega proyek IKN. Tak hanya itu, mereka juga meminta melakukan reshuffle kabinet terhadap menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda. Belakangan isu pemakzulan ini diduga turut merembet ke tubuh TNI. Salah satunya ialah mutasi anak Tri Sutrisno, Letjen Kunto Arif Wibowo, yang menjabat Pangkogap Wilhan I. Kunto dimutasi menjadi staf khusus Kepala Staf TNI AD, padahal ia baru menjabat posisi Pangkogap Wilhan I selama 4 bulan. Pangkogap Wilhan I kemudian diisi oleh mantan ajudan Presiden Joko Widodo, Laksda Hersan, meski akhirnya mutasi ini dibatalkan oleh TNI. Terkait dinamika politik tanah air yang terjadi baru-baru ini, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno menilai hal ini berkaitan erat dengan isu matahari kembar yang ada di pemerintahan Prabowo. Kalau kita mau rinci satu persatu, di sekian banyak tuntutan yang disampaikan oleh Purnawirawan itu, saya kira memang mostly mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Misalnya kan soal mendukung segala program Prabowo, soal Astacita, cuman satu yang nggak boleh didukung itu, soal jangan lagi ada upaya-upaya untuk melanjutkan IKN, padahal orang tahu IKN itu adalah Pak Jokowi lah, kira-kira begitu. Ataupun menteri-menteri yang terindikasi sebagai orangnya Jokowi itu diganti, itu kan sangat Jokowi banget. Yang ketiga adalah pergantian wakil presiden. Ini adalah 3 poin yang saya kira memang sangat terasa Solo dan sangat beririsan dekat dengan Pak Jokowi. Wajar kalau kemudian belakangan ini segala sesuatu yang terkait dengan Jokowi, agresivitas serangannya kan semakin terbuka. Meskipun Pilpres 2029 masih jauh, tapi tokoh politik tanah air sudah mulai sibuk membahas siapa kandidat yang akan diusung. Hal ini tentu miris mengingat situasi dalam negeri yang sedang tidak baik-baik saja, di mana gelombang PHK terus terjadi dan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait tokoh politik yang sudah membahas Pilpres 2029 padahal umur pemerintahan baru sebentar?